Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa ketemu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa kali kemarin saya berhalangan karena ada hal yang membarengi dengan acara yang bersamaan. Mari kita buka dulu kajian malam ini dengan membaca doa pembuka. Monggo bersama. A'udzubillah. Raditu billahi rabba Beberapa kali saya ditanya tentang masalah zikir ba'da sholat. Anak-anak udah hafal belum yang putra? Yang baru maksud saya. Nek sing lama urung hafal meno ya njaluk tekek. Yang baru udah hafal belum zikir ba'da sholat? Belum. Saya jelaskan aja, nanti bacanya sekali aja. Ini penjelasan biar sama antara putra dan putri. Kalau putri sudah sama insya Allah. Kalau putra ini terutama anak baru ya, anak baru. Karena besok kalau hafalan yang saya tunjuk selalu anak lama dan baru. Gitu. Anak lama mencurigakan loh, mbak Nono sing ora apal, karena khawatir ada yang nek dikiran jebulane dikir palsu tahu nggak? Menong wae gitu. Jebul ora dikiran ini ya. Yang banyak begitu anak putri. Anak putra lebih parah. Boan. Enggak ya? Nah. Terutama nek dong subuh ngaku jal mbak, sapa nek sing dikiran subuhan ora dikiran ning malah bubuk. Ono enggak? Enggak ya. Enggak, saya mau nyebut nama enggak boleh, nanti saya nyebut nama jebul ho'o kan melas. Ya. Jadi gini anak-anak. Sholat itu nanti dibagi dua, yang 5 itu dibagi dua, ya. Bagian yang pertama adalah maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Ini istimewa, zikirnya loh ya, ada perbedaan. Sementara yang asar, zuhur, asar, isya itu kelompok yang kelompok kedua. 1 subuh, 2 maghrib. Kelompok pertama. Kelompok kedua zuhur, asar, isya. Jadi kalau ini dibuatkan gini. Subuh, maghrib, zuhur, asar, isya.
Nek sehari itu sholat yang 5 kali itu sehari, yang pertama sholat apa? Sholat pertama itu sholat apa? Dalam sehari. Sholat apa? Subuh, maghrib, Anak-anak, ini hari apa? Salah. Senin. Ini hari Senin. Hari Senin sudah dimulai dari maghrib tadi. Hari Senin itu begitu masuk bleng maghrib, itu sudah ganti hari. Jadi asar tadi hari apa? Ahad. Maghrib Senin. Sekarang udah gampang sekarang. Sholat yang pertama sholat maghrib. Sholat terakhir sholat asar. Jadi maghrib, isya 1, 2, itu subuh nomor 3, zuhur nomor 4, asar 5 terakhir. Kalau setelah asar terakhir, maka maghrib sudah ganti hari lagi. Paham ya? Paham dulu, ini dipahami sih, nanti nggak paham gitu. Makanya kalau ini kalau apa namanya, hari Jumat, malam Jumat gitu aja ya, malam Jumat itu surat tadarusnya baca surat apa? Al-Kahfi. Ketika kita baca surat Al-Kahfi itu hari apa? Jumat. Gitu. Orang mengatakan malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat. Paham ya? Nah, itu. Sekarang urusan zikir. Zikir itu kan di dalam catatan kan diawali dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terus dan seterusnya. Pertanyaan, itu zikir yang dimulai dari astagfirullah sampai seterusnya, zikir untuk setelah sholat apa saja? Terus? Telu tak? Ya maghrib subuh bareng kok mbak. Ini anak keder nih. Atau pertanyaan saya yang terlalu sulit? Ya, ini dibedakan. Ini terutama anak baru loh ya. Nanti anak baru tak takoni satu-satu loh ini. Anak baru tak takoni satu-satu loh. Habis ini maju ke sini. Men beti. Baleni. Zikir yang diawali dengan, atau zikir yang berbunyi, bukan diawali, yang berbunyi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah, ahlan ni'mati wal fadli wa thana'il hasan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seterusnya. Subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Itu zikir untuk semuanya semua sholat zikirnya semacam itu. Nah sekarang itu sanksur umum. Ada pengecualian, kecuali sekarang dimulai dari apa? Maghrib atau subuh? Maghrib. Kecuali maghrib, yaitu begitu kita salam langsung belum merubah posisi duduk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Sudah selesai 10 kali membaca Allahumma as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Selesai 7 kali, 10 dan 7 untuk maghrib. Udah, boleh merubah posisi duduk, boleh tetap. Setelah itu baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Paham? Paham. Nah, itu maghrib. Tak baleni. Ya, baleni. Maghrib. Begitu salam, tak rodok praktek ya, men. Nah. Ini tahiyat sholat maghrib. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Setelah 10 kali terus Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Berapa kali? Setelah itu boleh pindah posisinya. Selesaikan sudah, baru astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalalil ikram. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni wa. Terus sampai dengan ayat kursi, sampai dengan subhanallah, 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 subhanallah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Sudah ya, udah 3 ya. Ya. Setelah itu, setelah Allahu akbar 33 kali njur ngopo dewek? Berdoa. Nyuwun dengan serius nyuwun. Yo. Quran mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau nyuwun kepada Allah itu tempatnya di neraka. Kita harus butuh kepada Allah. Dan nyuwun itu wajib. Nyuwun minta diselamatkan oleh Allah, minta ya Allah jadikan hamba orang yang saleh atau salihah. Ya Allah, sehatkan kedua orang tua hamba, ampuni dosa-dosa mereka. Kita nyuwun banyak. Ya Allah, mudahkanlah hamba di dalam menuntut ilmu ini ya Allah, dan jadikan kelak hamba adalah orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Kalau panjenengan hafal hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu mudah enggak ya itu ya? Dolanan terus itu. Itu. Bukan belakangnya DE. Nah, itu. Saya timbaan diterangke leng nerangke ngotot-ngotot nyong meh kemeringet ya entah apa. Ada yang udah. Ya. Tapi nggak apa-apa.
Nyong biyen ya kaya ngono kuwi. Malah saya lebih jelek lagi gitu. Ya, kalau saya malah karo ndingkluk ngono karo ngiler tes gitu. Ora. Ya oke. Itu tadi maghrib. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kita nyuwun. Gitu. Nyuwunnya apa saja. Kamu mempunyai kebutuhan masing-masing pada Allah dan nyuwunnya sungguh-sungguh. Yang sudah bisa menggunakan Al-Quran dan hadisnya silahkan tentu dibaca. Namun kalau belum pakai bahasa Indonesia dulu, nanti berangsur-angsur. Kan terus belajar kan doa itu? Ya belajar terus gitu. Gitu. Jangan tidak pernah meminta kepada Allah. Itu adalah sholat maghrib. Nah sekarang sholat subuh. Sholat subuh sama, perhatikan. Sholat subuh sama, setahiyat akhir, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu membaca, belum berubah posisi dulu, baca La ilaha illallah. Dihitung pakai jari. Jangan tidak, nanti kalau tidak, bisa jadi kurang, bisa jadi kakean. Kakean nggak apa-apa lah, naik kurang. Ya, kita sering GR, kita wis 10 loh, nggak boleh. Kita wis 10 lho, nek ora salah wis 10, nyong aran wis 10 lho, mbokan wis 10, idahe wis 10. Jangan. Harus yakin, makanya dihitung dengan jari gitu. Nggih, kalau saya biasanya ngitungnya dengan jari. Masuk dulu baru 1 2 3 4 5. Kemudian setelah buka nutup 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi dari nutup ke nutup lagi. Itu biasanya semacam itu. Nah, baleni subuh ada perbedaan di subuh. Salam, okay. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Setelah itu 10 kemudian kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu boleh mau merubah posisi duduk, mau begini bisa, mau duduk semacam ini bisa, itu, atau tetap posisinya boleh. Neng ojo ngelgereng. Setelah itu membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Bareng-bareng yuk. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah ahlan ni'mati wal fadli wa thana'il hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Jadi khusus untuk subuh, kulhunya 3, falaknya 3 kali, annasnya 3 kali, ayat kursinya 3 kali.
Nggih. Jadi tiga-tiga semuanya, khusus subuh, hanya di subuh. Selain subuh satu. Hanya disunahkan maghrib juga tiga-tiga. Bisa tiga-tiga enggak apa-apa. Tapi khusus yang paling utama adalah subuhnya dibaca 3 kali. Itu setelah itu membaca itu 3 kali, lah baru selesai terus membaca Subhanallah tetap 33 kali, Allahu Akbar Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, kemudian berdoa. Ini khusus subuh, tak baleni. Habis ini saya nggak terangkan lagi loh. Saya hanya tinggal nagih, itu nagih. Pendengar harus paham semuanya ya. Ini anak baru yang belum paham yang mana? Saya anak baru putri. Anak baru putri, siapa yang belum paham? Nek belum hafal mungkin, tapi paham dulu. Oh, kaya ngono to carane. Nah, kalau belum hafal, ya saya masih maklum. Hafal semuanya ya. Yang mudeng semuanya, deng. Yang kudung biru belakang mudeng. Mudeng enggak, Mbak? Paham. Yang kudung dela paham? Oh, enggak ada nih. Oh, enggak ada. Mbak ini paham? Mbak sini saya paham Mbak ini? Mbak Yana, ding. Bukan yang biru kok, kudung biru belakangnya kok. Mbak Yana ngono lho, malahan itu yang diwarai Mbak Yana kok. Paham? Itu Mbak siapa? Mbak Salma. Nek Dela wassalam nggak tahu. Tapi nanti saya tanya Bu Ma'adin yang tahu. Adalah hafal semuanya, mudeng semuanya ya. Nggak, paling tidak mudeng. Kalau belum hafal sih oke lah ya. Mbak Salma rencana hafal kapan? Malam Senin besok berani hafalan? Insya Allah ya Mbak Salma ya. Mbak Ria, kok Mbak Ria? Mbak siapa? Mbak Eva apa? Senin besok? Malam Senin besok apal? Malam Senin besok apa? Ya? Oh iya, nggak masalah, perpulangan kan maghrib kan sudah di sini. Ya kan, malah itu sing paling tak encim kok. Iya, no perpulangan, ono sing urung bali. Waduh, itu saya paling gelo itu. Nggih lho, kalau jenengan bukan anake menungso tak serempung gitu. Ya. Anak menungso. Oke. Mbak yang kudung biru siapa namanya? Yang belakang? Ayunda. Oh Ayunda. Nyus kelalen meneh. Mbak Yunda, apal nggak kira-kira malam Senin Mbak Yunda? Malam Senin yang akan datang. Apal ya? Tambah cantik ya? Karin, nggak ding, Karin anak lama ding ya? Oh, ding Karin anak lama, tapi anak lama masih ada yang saya suruh. Itu kan anak lama kan belum pernah, ada yang belum pernah membaca ini. Anak putra, apal enggak besok malam Senin? Ayo. Ora apal tak jak gelut deh. Siapa namanya? Ya? Bintang. Saya itu Bintang ini njur kalingan bintang laundry wae ya.
Itu kan putrane namanya Bintang juga. Njur nggo jeneng Londre gitu ya, gitu. Biasanya kan gitu, bapak itu kalau punya usaha jenenge anake, gitu kan, jenenge anake, gitu. Oke. Yang putra yang kira-kira besok nggak hafal siapa ya? Yang putra kan ini 1, 2, 3. Terus mana? Yang 4 yang mana? Hah? Belum pernah kesini lagi. Oh, sing itu ya anak mana? Kendeng kemana anaknya? Ya? Anak putra yang baru itu berapa sih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 4 yang mana? Ini ya? Oh, ganti pakaian. Bingung kamu malahan. Sakit semuanya, dua-duanya? Oh. Kalau anak putri ada yang sakit nggak sini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Iya, yang di sini, yang di sana nggak ada ya, semuanya. Ini semuanya hadir kan? Nek pengajian malam Ahad mesti semuanya hadir. Nek di kuliah subuh bisa jadi nggak hadir, sing kafir. Maaf ya. Ya kalau saya kebiasaan di rumah sih gitu itu. Ini Mbak Yune ini, nah kamu nggak sholat, nah lagi nggak sholat Pak De, oh kafir, gitu. Ya sekarang kita mempelajari masih dzikir, ya masih berzikir. Kenapa kita mesti berzikir? Kan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan kita banyak berzikir, hati kita tenang, hati kita tentram, hidup kita senang. Karena kalau berzikir, banyak berzikir, Mbak dan Mas arep nesu nggak jadi, kan? Mau berbuat dosa nggak jadi, nggak mau. Kalau anak putri sudah tahu itu tentang pelajaran di dalam surat Al-A'raf itu kan, bahwa di dalam surat Al-A'raf itu dari ayat 14 itu kan setan yang mengatakan wa bima aghwaytani la ayat bukan ayat 14 itu ayat 14 la aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku hancurkan semua manusia, akan aku plesetkan semua manusia dan aku selewengkan manusia dari jalan Allah yang siratal mustaqim. Gitu. Makanya kemudian kita harus selalu waspada, dan cara menanggulanginya yang paling utama adalah hati kita selalu tulus kepada Allah. Makanya saya sering mengatakan di asrama itu ada aturan, kan gitu. Di antaranya aturan jam sekian tadarus, jam sekian. Itu kalau ada yang senengi kepeksa, itu nggak dapat pahala apa-apa. Gitu. Ngaji malam Senin ngaji yo, mengko Senin ini lho karo Pak Haris orang ngaji. Berarti tidak dapat pahala. Ini jangan sampai semacam itu. Kemudian apalan, dia semangat banget apalan, hanya kemeropok gitu. Wah kawis apal, oh ya Allah suratnya apal, yang durung. Wah kemudian dia mengejar, tidak. Lillahi ta'ala, ya Allah tolonglah hamba ingin menghafal kitab sucimu ya Allah.
diingatkan kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Kan masih ingat ya di dalam surat At-Tolak ayat 23, masih ingat bunyinya apa coba? At-Tolak ayat 2 dan 3, bukan 23, 2 dan 3. Apa itu bunyinya? Coba dicari ya. Gimana? Dari ayat pertama coba. Cukup. Yang salah itu. Bukan surat At-Tolak dong. Siapa yang hafal, yang tahu? Kok kader sini? Keringan saya At-Tolak. Yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat? Mujadilah dan udah. Surat? Golek isik, jangan sampai salah. At-Tolak. Oh. Yang dipikir. Oh iya, mayyatailah ya rajul makhraja ya rasul. Oh kok At-Tolak ya? Aku tadi ngomong apa tadi? At-Tolak kan? Berarti ingatan saya benar dong. Oh. Baik. At-Tolak ini memang ngambilnya dari akhir ayat 2 dan ayat awal ayat 3. Ini nih. Mbak Mas, ini janji Allah pasti terjadi. Apa itu? Wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Ketika kamu semuanya misalnya menghafal Al-Quran, itu karena takwamu kepada Allah, mesti diberi kemudahan. Tapi nek ngaksi ming ora kepenak, nek ora apalan, le ngapalke karo ngeluh, wong sebel nang panti ndadak ana apalan barang, beban iku. Yang kemauno arep sekolah pinter ning dadi ora pinter mergane ana apalan. Ngeluh, alasan, gitu. Itu jadi berat, tapi kalau bismillah. Yang namanya jangan berpikir bahwa otak kita itu kayak bayangan kita, oh ini luar biasa canggihnya. Asal jangan digondeli dengan 1, kemalasan, 2, kedengkian, 3, ria, 4, apa tadi? Kemalasan, kedengkian, ria, dan yang keempat sombong. Harus dilakukan dengan penuh syukur dan sabar. Tuh, ya. Nah, syukur dan sabar itu yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi kita benar-benar, makanya kan gini, di dalam di dalam Al-Quran itu kan disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Kita lihat surat Al-A'raf ayat
Oke. Ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Yang tadi saya bacakan. Manusia yang menyebabkan aku dihukum, aku dikutuk oleh Allah, maka aku akan menghalang-halangi manusia semuanya dari jalan yang lurus. Jadi setan akan mencari sebanyak-banyaknya teman masuk ke dalam neraka. Godaannya macam-macam sekali. Di ayat yang lain Allah ada mengatakan illa, kecuali ya Allah yang tidak bisa aku goda, illa ibadaka minhumul muhlasin. Orang yang selalu ikhlas, selalu bertakwa kepada Allah. Nah makanya kalau kita menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, atau kehidupan secara keseluruhannya, kita mendasarkan diri dengan ikhlas bertakwa kepada Allah. Allah berjanji, yaj'al lahu makhraja, maka orang itu akan diberikan kemudahan-kemudahan jalan keluar dari kesulitan. Kemudian gak usah khawatir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Tak ceritani ya Mas, Pak. Biyen Pak Aris itu ketika masih usia berapa ya? Siapa yang kelas 2 SMP? Kelas 2, Mbak Nilam. Kelas 2. Ya. Ini tak ceritani tenanan, ini kejadian ini. Pak Aris itu diajak ibu Pak Haris itu pergi ke sebuah kota yang di situ banyak saudara saya di sana. Ketika kita berada di sana, ada satu keluarga yang terkenal, dia orang kaya, pengusaha, ya, dia pengusaha tenun, batik dan sebagainya, kaya. Kata orang-orang, dia adalah orang nomor 3 terkaya di kota tersebut. Berarti kan wong sugih itu. Sementara saya dan keluarga saya ya kalau dunake miskin ndak lah. Tapi wong ora duwe gitu kan. Ya padha ya. Wong ora duwe karo miskin apa bedanya? Ya. Saya diajak ke sana, acaranya saya lupa. Namun yang terkesan banget, saya itu pas datang ke rumah beliau yang kaya itu. Saya pada waktu itu sampai minta supaya saya keluar dari pondok. Saya berarti kelas 2 di pondok itu. Saya ditanya oleh saudara itu, "Tang kowe sekolah nang ndi?" Kalau wonten pesantren, Lek. Pesantren. Kowe mondok? Nggih, Lek. Terus dia mengatakan, "Lah kowe nek ngemben mondok, nek wis tamat nang pondok njur bisa nyambet gawe apa?" Bisa nyambet gawe apa, Dek? Artinya, kamu kalau mondok, artinya kan gitu, kalau kamu mondok, nanti kamu tamat, itu kamu nggak mungkin jadi orang kaya, kamu akan jadi orang miskin. Gitu. Jadi bayangannya waktu itu ya yang ngomong orang kaya, ujar-ujare wong sing hebat itu adalah orang kaya. Kamu mengatakan bahwa orang kaya itu hebat? Orang kaya itu hebat? Hanya sekedar harta kok, gitu. Ini sekedar harta, bangganya sebentar banget itu. Kemudian setelah itu saya banyak melamun itu, sampai di rumah saya banyak melamun. Oh ya, nek yang nang pondok njuk ngemben yang ora iso nyebet gawe. Berarti njuk yang prike. Nasib saya gimana? Besok saya membayang-bayangkan gitu. Kemudian ibu saya ngerti. Itu ibu saya ngerti. Kowe kenang apa sih kok ngalamun terus gitu. Kemudian saya cerita, winganane Bu, dong nang
kono, yang kota, saya tidak usah sebut namanya ya, nama kota itu. Yang ke ditangoni karo lek pertanyaan yang tadi saya katakan tadi. Ibu saya marah loh waktu itu. Padahal ibu saya itu marahnya ibu saya bukan berarti ngamuk lah ya. Terus setelah itu kemudian ibu saya menjelaskan gitu. Yang dimaksudkan rizki itu apa gitu. Banyak orang menentukan rizki itu adalah harta benda. Tidak. Rizki Allah itu sehat, ketenangan hati, kenikmatan hidup, kebahagiaan, bisa memanfaatkan ilmunya. Kalau itu orang kaya bisa memanfaatkan kekayaannya gitu. Dan yang unik sekali yang tadi mengatakan itu orangnya sugih. Tapi sampai meninggal dunia belum haji. Kenapa? Kalau disuruh haji lah mengkobai. Engkau anggaranu mangkat baik gitu. Jadi dia malahan tidak sampai meninggal dunia tidak bisa berangkat haji. Padahal pada zaman itu loh haji tahun itu bisa berangkat terus asal ada duitnya. Dan beliau mempunyai duit yang banyak. Beliau mempunyai duit yang banyak, tapi akhirnya tidak menjadi rizkinya untuk bekal di akhirat. Ini masalah. Gitu. Ya makanya kepada semuanya saja, yuk panjenengan melatih diri untuk selalu ikhlas kepada Allah. Apa yang aku lakukan, apa yang kita lakukan, dan itu kebaikan diikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti adik-adik semuanya akan mendapat pertolongan terus dari Allah dan akan mendapatkan kemudahan. Saya kira ini pelajaran kita malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pada Senin yang akan datang. Insya Allah Nek Putri besok pagi ya. Nek Putri kan samben isu. Saya kira demikian. Mari kita tutup dan baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.